Pak Ades, Pak Wakil Dekan Bidang 2, perwakilan dari Fakultas Biologi. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam rangka panen perdana budidaya lebah Klanceng Tetragondula biroi. Jadi bukan lebah klanceng yang lain, tapi Tetragondula biroi. Kegiatan ini dalam konsep besarnya adalah pemberdayaan perempuan di Desa Langungsari dengan kombinasi penerapan hasil penelitian dari Fakultas Biologi. Yang tujuan utamanya adalah bagi kami, bagi perguruan tinggi itu bisa memasyarakatkan hasil penelitian dan memberikan manfaat ekonomis khususnya kepada perempuan di Desa Langungsari. Ke depan kami sangat berharap kegiatan ini akan menjadi sebuah kegiatan yang menghasilkan nilai ekonomi bagi ibu-ibu atau para perempuan di Desa Langungsari yang hari ini bisa menunjukkan mampu memproduksi madu, kemudian nanti menjual. Kami dari perguruan tinggi itu terus meningkatkan kualitas penelitiannya, termasuk adalah penelitian dan rancangan produk turunan dari Tetragondula biroi. Jadi selain madu untuk diminum, ini ada 2 mahasiswa yang melakukan penelitian madu dirubah menjadi masker. Sini Mbak. Itu masker untuk laki atau untuk perempuan? Masker untuk perempuan. Kenapa laki-laki enggak? Kalau yang laki-laki itu minum madunya saja. Nah kalau ibu-ibu pakai maskeran biar madunya bisa diterapkan oleh bapak-bapak. Kemudian juga Pak Andi dan Pak Rohmat, setelah ini berhasil, maka langkah berikutnya adalah bagaimana memproduksi selain madu, yaitu produksi propolis. Walaupun modalnya cukup besar, tapi saya yakin nanti tidak akan ada masalah. Jadi selain menjual madu, nanti akan ada produk propolis yang kalau saya nggak keliru 10 ml itu sekitar 100-200 ribu. Yang penting ada yang beli. Dan kami memilih kegiatan ini karena seringkali ya kasus yang terjadi itu perguruan tinggi memberikan pelatihan, penyuluhan dan segala macam, tetapi habis itu ditinggal pergi. Jadi bisa menghasilkan ketika diminta untuk menjual nggak ada yang beli. Ini yang kami hindari. Dan kami melakukan ini itu bukan bukan kulak jere atau dean. Andi Noya nggak tahu apa. Tolong diterjemahkan. Ya, jadi intinya Om.
informasi dari orang lain, saya belum pernah praktek, sudah diberikan kepada panjenengan. Nah, kami ini basicnya adalah penelitian yang penelitian ini bukan hanya 1-2 tahun, tapi sudah lebih dari 3 tahun. Kami kembangkan, dipraktekkan dengan ibu-ibu semua, dan terus kami kawal. Yang sekarang sedang kami lakukan adalah penelitian tahun ini, mudah-mudahan September selesai. Itu jenis tumbuhan apa saja yang disukai, sehingga nanti untuk bisa produksi kami sudah mendrop tanaman bibit tanaman dombea dan kelapa ganja. Kelangkung sari Nanti sana tanaman yang sialan. Di sekitar nanti pekarangan, walaupun ada tanaman Ini apa yang visualnya? hibrid, itu nanti ada tanaman budidaya lebah lancar. Jadi ini tahapan pertama, nanti akan berakhir pada bulan Oktober, dilanjutkan lagi. Ya, jadi sampai bulan Oktober kami melakukan pendampingan. Anaknya Pak Ruby. September insya Allah panen lagi, Iya. Oktober panen lagi. Itu kemudian kita sudah nyiapin pengepakan dan mulai menghubungi link untuk penjualan. Kemudian nanti kita percantik, dan kalau ini sudah jalan, nanti kita tinggal berembuk modelnya mau bagaimana. Tadi di bawah pohon kelapa sudah ada gambaran, jadi ibu-ibu semangat, ya. Ada yang pakai kaos hijau datang ke sini, tapi beliau tidak nyalon, bukan caleg, bukan caleg. Yang pakai baju biru juga bukan caleg, yang pakai baju putih juga bukan caleg. Jadi ini nggak ada hubungannya. Jadi kita nanti Bismillah, kegiatan ini berhasil, berlanjut menjadi besar, ibu-ibu itu menjadi sejahtera, aja nutupannya persahabatan, perlu ya. Terus nanti juga ibu-ibu yang sudah mampu menghasilkan madu, ya, menghasilkan uang dari penjualan madu itu juga berdampak kepada ibu-ibu yang tidak terlibat di budidaya lebah. Untuk sampai bulan Oktober sudah drop 20, sekitar 42, kemudian kurang 60, 50 sudah siap. Tinggal nanti koordinasi dengan tempat yang akan ditaruh, karena harus kondisi lingkungannya mendukung. Jadi insya Allah bulan September sudah 120 Pak Andi, Pak Rahmat, dengan harapan itu langsung bisa kontinu panen dari 120. Kemudian dari kaos hijau nanti akan membantu apa tadi istilahnya, ya, karena saya orang biologi nggak terlalu mudeng. Kalau mereka berdua ngobrol itu saya nggak mudeng. Karena itu hitungannya hitungan ekonomi, di sini nggak ada orang ekonomi. Jadi begitu Bapak Ibu, hari ini kita panen perdana. Tujuan utamanya pamer juga ke Bang Andi supaya besok pagi dananya dari Bang Andi dikucurkan. Yang tepuk tangannya kenceng yang itu pakai topi bus. Nanti lewat desa atau bumdes atau apa, kemudian kami nanti berikan bentuk. Jadi mohon doanya ibu-ibu semua. Yang punya peran besar adalah ibu-ibu. Nama saya Andi Noya, ingat ya. Karena kemarin ada ibu-ibu yang ketemu saya itu matanya berbinar-binar. Wah, saya penggemar. Pak foto-foto bilang terima kasih ya Pak Mario Teguh. Mario Teguh.
Jadi ingat ya, Andi Noya ya, bukan Mario Teguh. Ya. Pecong Guyu ini lagi curhat. Pedih nih perasaan hatiku. Jadi kalau dibilang disindir-sindir terus tadi katanya nanti saya ngucurin dana, ngucurin duit, itu artinya bukan duit saya. Saya mencoba mencarikan modal, tapi ini sebenarnya sudah dimodalin sama PNM ya. Saya mungkin tugasnya supaya memperbesar jumlah ibu-ibu yang mendapatkan manfaat dari program ini. Jadi saya merasa terhormat sekali bisa menjadi bagian dari gerakan ini, ibu-ibu sekalian. Kalau kita bicara Langgong Sari ini satu dari 20 desa di Cilomo. Nah ini Pak Kades baru pulang dari Balkondes Borobudur. Jadi saya tugasnya itu mengiring ya para kepala desa untuk belajar sebanyak-banyaknya. Bulan lalu ke desa namanya Pujon Kidul. Pujon Kidul itu di Batu Malang. Saya bilang Pak Kades, ayo belajar, di luar sana banyak sekali desa yang sukses. Padahal desanya itu desa miskin dulunya dan pemandangannya juga nggak terlalu istimewa ya. Sampai di sana tapi kok bisa sukses. Nah saya bilang coba belajar. Nah 20 kepala desa belajar. Kemarin belajar lagi dengan Ketua Bumdes dan Sekdes ya. Jadi 70 orang berangkat ke Borobudur di Magelang untuk belajar. Nah, salah satu program yang nanti akan membuat desa-desa kita ini bisa sejahtera adalah program pembibitan madu atau apa ini? Program madu pelancong ini. Karena kalau dari ceritanya Pak Rohmat dan ceritanya Prof Imam dan teman-teman, ini potensinya besar sekali. Cuma bagaimana ibu-ibu ini punya semangat atau tidak, itu nanti sukses atau tidaknya tergantung ibu-ibu. Kami ini hanya memfasilitasi, hanya mendorong. Apalagi ada akademisi di sini, ya universitas yang dengan ilmu pengetahuannya akan membantu ibu-ibu. Jadi ibu-ibu ini tinggal semangatnya aja yang penting. Pemanenan perdana, pembudidayaan lebah pelancong. Wah ini tolong nih. Pak, tolong. Ini madunya nih Bang. Bikin kaya. Wah udah gigit nih. Jangan mikir gigitannya, ini madunya. Geli. Ya diambil. Dasarnya berapa lama? Waktunya 3 bulan. Ini 1 bulanan, ini 1 bulan. Yang sudah kita inisiasi sejak bulan Mei. Kegiatan sudah diawali dengan pemilihan dari akademisi dari Fakultas Biologi Universitas Jenderal Sudirman, dari laboratorium entomologi, kemudian gini caranya. Dari laboratorium fisiologi tumbuhan. Setelah lebahnya pergi nanti bisa ditekan-tekan keluar madunya. Ini pakai ini aja. Yang di dalamnya bermadu ya, madu pelancong dari Ini enggak sekalian. Sekalian. spesies Ambil satu Gigit. Ya itu ya. Tergantung amal ibadah ini. Ini Bang Adi suruh nyendok ini nih. Ya. sendoknya Ini. Nah. Ini gigitannya bisa buat terapi. Jadi enak. Yang mantep. Nah, mantap. Cobain enak. Luar biasa. Ah, benar. rasanya gimana ya Pak. Manis. Asli. Ayo ibu-ibu. Ayo nyendok ibu, ayo. Praktek, saya tak geser. Oh, jauh ya. Ayo geser, ayo. ya mungkin Sing
mantep ya, boleh hidup. Ada yang plastik ya? Iya, setelah diserap, ada lagi ya? Ya, pakai plastik. Ngambil-ngambilnya pakai plastik. Disaring dengan sendok. Betul. Ya, Bu. Bu, kesana aja, Bu. Jangan, Bu. Nah. Sip, nanti itu diambil dulu semua hiasinya sampai di plastik warna nih. Ya, benar. Sana Bu. Mau dipindah yang dingin. Tadi aku salah jalan. Banyak gone angel. Oh, tak kira di utara. Marahnya glowing. Apa polennya itu ya? Oh gitu. Yang ngomong aja lah untuk masyarakat. Iya. Oke, mulai. Udah, Silakan. Kami dari perguruan tinggi kan salah satu kewajibannya adalah pengabdian kepada masyarakat. Kemudian pada eranya Mas Nadiem itu ada poin yang dinilai penelitian dan pengabdian masyarakat yang diterapkan oleh masyarakat. Jadi artinya nggak cuman ngomong selesai seperti masa lalu itu ya. Pengabdian masyarakat satu hari selesai. Tapi ini diharapkan dari proses penelitian menghasilkan apa diterapkan di masyarakat dan masyarakat bisa mengembangkan. Nah, kami memulainya dari situ. Kebetulan kami di kelompok entomologi Fakultas Biologi Unsur itu saya khususnya itu melakukan penelitian lebah kelanceng itu sudah dari tahun 2019. Jadi dari 2009 saya ngomong tentang polinator, sekarang saya ngomong produk dari lebah madu, khususnya lebah madu kelanceng. Nah, kita teliti di Banyumas dan sekitarnya, itu ada 9 spesies. Yang banyak di sini itu Laevisep, di Cilongok itu banyak sekali. Tapi ini produksinya rendah. Nah, kalau secara ekonomis ada 2 calon. Yang ini yang sekarang Tetragonula biroi dan Heterotrigona itama. Hanya Heterotrigona itama itu harganya mahal. Jadi untuk bisa untuk bisa diterapkan di masyarakat agak susah. Saya memilih Tetragonula biroi. Selain produksinya bagus, ya, adaptif di berbagai tempat, kemudian mudah dikelola, dan satu hal yang penting itu mudah melakukan perbanyakan, sehingga nanti ibu-ibu ini sudah kami ajarin juga untuk bagaimana memecah satu koloni menjadi 2 koloni, 2 koloni menjadi 4 koloni. Ini tanpa modal berarti kan, hanya keahlian mereka saja. Kemudian kami bekerja sama dengan PNM Mekar karena mereka yang punya warga binaan, anggota Mekar. Lah ternyata setelah kita berembuk ada, oke setuju kelompok klaster budidaya lebah. Kita pilih lokasinya, saya hanya mau kalau lokasinya mendukung. Tentukan sebenarnya ada 2 desa, Langongsari dan Pageraji. Pageraji itu Laevisep, sini Langongsari itu biroi. Kemudian kami tidak bekerja dalam 1-2 hari, ya.
Tapi ini kita sudah mulai dari bulan April. Bulan April kita ngasih pelatihan, pendampingan, perbanyakan tanaman dan sebagainya. Mulai dari live visit dulu. Ketika mahir kita masukin biroi. Biroi ini masuk pada akhir bulan Juli lah. Pertengahan Juli kita masukin, kemudian sebenarnya target panen itu 3 bulan, jadi bulan Septemberan. Tetapi karena kita monitoring tiap minggu ke sini, itu ternyata sudah bisa panen sehingga kita melakukan panen. Harapan kami itu ibu-ibu itu bisa memproduksi. Nanti mungkin biar efektif mungkin 5 koloni untuk 5 orang ibu-ibu di gerumbul yang sama. Sehingga nanti bisa dijual, bisa menghasilkan, kemudian nanti kami juga akan mengelola penjualannya. Jadi packaging dan sebagainya. Kalau ibu-ibu bisa jual sendiri silahkan. Kalau tidak bisa maka kewajiban kami Fakultas Biologi untuk ikut memasarkan dan PNM ikut memasarkan. Prof, 120 koloni berapa liter tuh kira-kira nanti jadinya? Kita itu memprediksi kalau yang tadi itu yang ada yang besar sekali, bagus sekali, itu sekitar 250 ml. Satu kotaknya atau Ya. satu koloni itu berapa koloni? Satu koloni satu kotak. Oh, satu koloni. Nah ini bisa, yang saya teliti itu bisa satu koloni menghasilkan sekitar 150 ml. Kalau di harga 150.000, berarti satu koloni 1 bulan bisa memberikan pemasukan kepada para ibu-ibu ini adalah 150.000. Nah sekarang kalau 10 koloni, nah, berarti kan 1,5 juta. Itu target utamanya itu. Prof, sederhananya artinya ini memang bisa lakukan oleh ibu-ibu di kampung ini Ya. dan ini menghasilkan ya, Prof? Ya, ya. Jadi ini teknologinya nggak tinggi-tinggi, aman itu ya. Nanti kewajiban-kewajiban yang memisahkan koloni yang efektif dan sebagainya kewajiban kami. Ya, di perguruan tinggi melakukan penelitian, termasuk kotaknya itu yang bagus yang kayak apa itu kami. Ketika kami sudah menghasilkan, kami datang ke sini. Saya bawa temuan kami ke masyarakat, diterapkan, gitu terus. Prof, ini kan makan bunga ya. Seratnya bunga apa saja di sini yang harus ada, Prof? Kalau saya hari ini sedang penelitian itu ada Santos Temon. Ya, nanti akan kita drop di sini. Ada Dombea. Dombea sudah saya drop. Kemudian karena di sini ada banyak ini, maka Kelapa saya drop burus. 100 kelapa hibrida. Harapannya begini, ibu-ibu nanam satu aja dulu lah di depan rumah. Tapi itu kalau setelah 3 tahun itu sangat mendukung produksi madu dari lebah lancem. Kalau kandang-kandangnya bisa ditempatkan di mana aja gitu, Prof? Bisa. Di lingkungan rumah gitu. Ya. Cuma rahasia Pinggir-pinggir rumah. karena sudah tahu harganya mahal, itu ya Harus dijaga. harus dijaga. Ngerti-ngerti di Iya. Apalagi kalau yang Itama itu 1,5 juta Mas. Satu kotak itu? Iya. Tapi memang produksinya kalau yang di tempatnya bagus itu bisa 2 liter. Satu kotak. Iya. Kalau istilah di Banjarnegara itu ATM. ATM ini. Saya bina juga klaster PNN di Banjarnegara. Loh sih mau merawat anak ke sekolah dibuka sebulan, dipanen seliter. Iya. Doko walu bisa nggak? Oh, bisa. Bisa ya. Ini kita Bunga lagi kampus. mencoba, Mas, kita lagi mencoba itu untuk urban area. Jadi ini saya pilih itu karena dia adaptif di urban area. Kalau Itama enggak bisa, harus tepian hutan. Kalau ini urban area bisa. Saya di rumah melihara juga. Saya rumahnya baguara. Tapi banyak bunganya ya, banyak tanamannya ya. Ya saya Harusnya. tanami. Nanti kita bibit ya, Prof. Bisa, sangat bisa. Jalur epirasi. Prof, ini saya pertanyaan yang agak kalau budidaya ini seperti ini untuk kaitannya dengan upaya konservasi itu apakah mempengaruhi juga? Artinya kan ini dia kan juga ini penyerbukan juga. Nah, itu seperti apa?
Nah, kalau sekarang kita ngomong fungsi ekologisnya, Ya, ya. ya. Tadi fungsi ekonomi. Fungsi ekologisnya dengan ini itu tingkat penyerbukan di tanaman tumbuhan sekitar itu akan meningkat. Oh, gitu. Ya. Karena ini misalnya di sini wilayahnya mangga misalnya, itu pasti langsung ke bunga mangga pada saat musim berbunga. Berarti kan otomatis produksinya kan meningkat. Rambutan juga begitu. Buah ya itu. Buah. Tanaman buah. Ya artinya ini mendorong ini juga ya peningkatan produksi Ya. ini ya. Dan sekarang mau saya buat kayak gini, Mas. Ibu-ibu kalau ingin produksinya berhasil maka harus ada banyak tanaman. Ya. Simpel kan ya? Si ibu-ibu ini tanamannya untuk menghidupi lebah kelanceng. Di sisi lain dengan banyak tanaman kita akan menjadi wilayahnya menjadi lebih hijau kan. Tapi kalau ngomong konservasi, harus konservasi, ini kan nggak laku kan. Nah, modelnya begitu. Dan ini akan sangat meningkat. Ya. Bahkan ini nggak tahu nih, ya, nanti kami juga akan berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi untuk kawasan Das Rayu. Itu saya sudah memasukkan ini. Oh gitu. Jadi untuk ngomong desa Das Lestari ada ininya karena ini berkaitan langsung dengan pohon, tumbuhan ya. Nah, otomatis kan dia akan menanam ini. Itu Gitu ya. ya. Itu strategi. Dengan bahasa sederhana yang disampaikan ke masyarakat ya. Ya. Apa? Ini ketua kelompoknya siapa ya, Prof?